Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama Presiden Prabowo Subianto melayat jenazah mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwek Kian Gi ke rumah duka Sentosa Kompleks RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Prabowo tiba di rumah duka disambut pihak keluarga di depan pintu masuk. Presiden yang didampingi keluarga langsung menuju peti jenazah Kwek Kian Gi yang berada di tengah ruang B rumah duka. Di depan peti jenazah, ekonom senior tersebut kepala negara memberikan hormat kepada jenazah Kwek Kian Gi. Diberitakan sebelumnya Kwek Kian Gi tutup usia pada Senin 28 Juli 2025 dalam usia 90 tahun. Presiden Prabowo menegaskan kiprah dan sepak terjang almarhum Kwek Kian Gi dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar jasanya. Almarhum Kwek Kian Gi dinilai seorang ekonom andal yang berintegritas. Datang hanya untuk menghormati, bela sungkawa ya Pak Kwek, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong lebih banyak pengusaha UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Maman berharap pengusaha UMKM mampu menjaga kualitas dan higienitas bahan pangan yang akan disuplai ke dapur SPPG. Dalam kunjungan kerja ke pemasok program makanan bergizi gratis dan peninjauan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong lebih banyak pengusaha UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG. Pasalnya hal tersebut memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat. Terlebih, UMKM yang terlibat dalam MBG mampu menyuplai bahan pangan dalam jumlah besar mencapai 1 ton sayuran. Meski demikian, Maman berharap pengusaha UMKM mampu menjaga kualitas dan higienitas bahan pangan yang akan disuplai untuk SPPG. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap puluhan pengusaha UMKM agar bisa memenuhi persyaratan menjadi pemasok kebutuhan MBG. Kami tadi sudah bersama-sama dengan Kepala BGN, kita tempelkan SPPG ramah UMKM, tujuannya untuk memotivasi dan mendorong semakin banyak UMKM yang terlibat dalam program ini. Dan semakin banyak rakyat Indonesia yang juga mendapatkan kemanfaatan. Maman menambahkan terdapat 3.000 lebih UMKM yang terlibat dalam program kemitraan dengan program MBG, termasuk 551 koperasi, 149 BUMDes, 8 BUMDesma, dan 2.300 supplier lainnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan hingga saat ini sebanyak 7,5 juta sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Angka tersebut mencapai 9% dari target 82 juta penerima manfaat pada tahun ini. Selain itu saat ini juga sudah terbentuk 2.391 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari total tersebut, Sudan menyerap 94.000 tenaga kerja baru. Namun angka tersebut belum termasuk dengan supplier yang saat ini setiap supplier SPPG mempekerjakan 15 orang. Tapi bagi Indonesia ini baru 9%. Kenapa? Karena populasi Indonesia besar, 285 juta dan yang kita beri target 82. Jadi sepertiga penduduk Indonesia kita beri makan dan sekarang baru 7,5. Jadi sesuatu langkah yang sangat besar. Kita bisa bayangkan kalau nanti sudah 82,9 juta menerima manfaat, satu hari butuh 82,9 juta lele. 82,9 juta telur, itu 5 ton. 5.000 ton telur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan lebih dari 200 pemerintah daerah telah mengajukan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Ya, namun setelah dicek ternyata banyak yang tidak memenuhi kriteria.
Tito menjelaskan untuk membangun sekolah rakyat membutuhkan lahan seluas 5 hektar, sementara lahan yang disiapkan Pemda lebih kecil dari yang seharusnya, bahkan tidak sampai 2.000 meter persegi. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan sebanyak 200 sekolah rakyat segera diluncurkan pada tahap awal. Meski demikian, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan dan Tito menambahkan dengan adanya sekolah rakyat mampu mengurangi beban Pemda dalam pemeliharaan aset-aset yang selama ini terbengkalai. Ya, Pemda banyak sekali yang mengajukan, ya, melebihi 200 malah. Tapi kan ada yang 2.000 meter sesuai kriteria. Kriterianya kan kriteria 5 hektar. Aset pembangunan yang tadinya jadi beban untuk tidak dipakai tapi dibebani, itu dengan sekolah rakyat akan menjadi produktif. Selain itu juga akan membuat kader-kadernya, anak-anak ini akan lebih baik untuk masa depan mendatang. Dan jangan lupa, situ nanti ada perputaran logistik, ya. Karena untuk membuat bangunannya perlu ada bahan-bahan bangunan. Dan nanti untuk boardingnya kan pasti siapkan makan, otomatis ada rantai pasok yang berkurang. Ya, sudah terlihat excitementnya ataupun niat baiknya dari Pemda. Ratusan tadi ya, 200 Pemda yang sudah mengajukan pembangunan dari sekolah rakyat di beberapa daerah. Dan ini tinggal kemudian memenuhi kriteria yang sudah disyaratkan ya. Tadi sampaikan memang luas tanahnya sendiri harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pemerintah pusat gitu. Ya, agar 5 hektar. Betul, daya tampungnya juga maksimal. Dan kalau kita lihat memang cukup keren juga ya sekolah rakyat yang kemarin di launch di Jakarta. Iya, betul sekali. Dan ini tentunya juga diharapkan bisa menampung ya untuk anak-anak yang memang mungkin di daerah-daerah yang belum atau kekurangan dari ruang untuk belajar begitu ya, dan tentunya didukung dengan tenaga pengajar yang memang mumpuni untuk mendidik anak-anak ini menuju Indonesia emas begitu ya Wiki. Betul, jadi sekolahnya bagus, gurunya juga bagus begitu ya. Iya. Baik.